Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian internal, di mana tujuan dari pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilaksanakan oleh direksi atau dewan komisaris, manajemen, dan personalia lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang capaian atas tujuan-tujuan berkenaan dengan kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan, di mana tujuan dari pengendalian internal sendiri ada 3. Yang pertama yaitu tujuan pelaporan, di mana tujuan pelaporan ini berkenaan dengan efektif dan efisiensinya kegiatan entitas, termasuk tercapainya sasaran operasional dan keuangan, serta pengamanan aset terhadap kerugian. Yang kedua yaitu tujuan pelaporan, di mana aset digunakan dan dilindungi untuk tujuan bisnis. Yang ketiga yaitu tujuan tentang ketaatan. Tujuan tentang ketaatan ini berkenaan dengan ketaatan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan entitas tersebut. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Anis Ja'far Nur. Komponen pengendalian internal, di mana terdapat 5 komponen dalam pengendalian internal. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, yang merupakan dasar dari komponen pengendalian yang lain yang secara umum dapat memberikan acuan disiplin. Yang kedua yaitu penilaian risiko, merupakan identifikasi, analisis, dan pengolahan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian, dalam kebijakan dan prosedur yang membantu menyatakan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan. Yang keempat yaitu informasi dan komunikasi, yang merupakan penampung kebutuhan perusahaan di dalam mengidentifikasi, mengambil, dan mengkomunikasikan informasi kepada pihak yang tepat agar mereka mampu melaksanakan tanggung jawabnya. Yang ketiga yaitu pemantauan, adalah suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian internal secara entitas pada suatu waktu. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang keterbatasan pengendalian internal, di mana yang pertama yaitu kesalahan dalam pertimbangan, yang kedua kemacetan atau kerusakan, yang ketiga polusi, dan yang keempat yaitu penolakan manajemen, kemudian yang terakhir biaya versus manfaat. Kemudian di sini ada peran dan tanggung jawab. Yang pertama manajemen, yaitu untuk menciptakan pengendalian internal yang efektif. Yang kedua yaitu Dewan Direksi dan Komite Audit. Bagian dari pengaturan umum dan tanggung jawab terhadap kekeliruan harus menentukan bahwa manajemen telah memenuhi jawabnya untuk menciptakan dan memelihara pengendalian internal. Komite Audit harus waspada dalam mengidentifikasi keberadaan penolakan manajemen atas pengendalian atau pelaporan keuangan yang curang dan mengambil tindakan yang diperlukan. Ketiga yaitu auditor internal, di mana memeriksa dan mengevaluasi kecukupan pengendalian internal suatu entitas secara periodik dan membuat rekomendasi untuk memperbaiki pencatatan transaksi keuangan. Kemudian yang keempat yaitu personel entitas lainnya, di mana menyediakan akuntansi sebagai sistem informasi yang mencakup pengendalian intern, harus memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan masalah apapun yang tidak sesuai dengan pengendalian.